pasti bisa, saya bisa, saya bisa. Saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa. Saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa mengambil tindakan, saya bisa bangkit dari kegagalan, bisa. Saya pasti bisa mencapai impian, ambil tindakan, bangkit dari kegagalan, dengan berdoa dan berusaha. Saya pasti bisa bangkitkan impian untuk keluarga, bangsa dan negara. Saya bisa, saya bisa. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi, patah hati terseok setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Kita mulai dulu dengan doa. Rifki silakan pimpin temannya untuk berdoa. Rifki sakit, Bu. Oh, Rifki sakit. Kalau begitu yang pimpin doa untuk hari ini adalah Ahmad. Silakan Ahmad. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ahmad. Sebelum mulai, kalian siapkan dulu alat tulisnya. Kemudian lihat, cek kebersihan di sekitarnya. Sudah bersih kah? Sudah. Ingat ya, dimanapun itu kalian tetap harus selalu menjaga kebersihan, karena kebersihan itu sebagian dari apa? Iman. Ibu cek juga dulu kehadirannya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Rifki yang sakit ya. Oke, hari ini Ibu ada permainan baru untuk kalian. Permainan ini namanya adalah permainan tebak warna. Jadi ketika Ibu nanti menampilkan, yang kalian sebut itu misalkan kayak ini. Yang kalian sebut itu adalah warnanya, bukan tulisannya. Bisa? Bisa. Kita mulai ya? Ungu, hitam, kuning, merah, oranye. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Minggu lalu kita belajar tentang barisan dan deret geometri. R lebih besar dari 1, maka Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Kan R dikurang 1. Yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana nanti menjumlahkan barisan geometri dengan suku yang tak hingga. Itu dinamakan adalah deret geometri tak hingga. Tujuan pembelajarannya yang akan kita capai hari ini adalah seperti biasa. Kalian itu membiasakan diri untuk selalu berdoa seperti yang kita lakukan tadi sebelum belajar. Kemudian bersikap jujur, disiplin, dan bekerja sama melalui proses pembelajaran. Yang tujuan kedua itu adalah bagaimana nanti kita menemukan konsep deret geometri tak hingga dengan teliti dan benar. Yang terakhir atau keempat adalah bagaimana nanti kita memecahkan masalah konseptual yang berkaitan dengan deret geometri tak hingga dengan teliti dan benar. Yang masalah yang pertama itu adalah ini. Ada 2 barisan. Barisan pertama itu adalah 1, 2, 4, 8, 16. Berapakah jumlah barisan di atas jika suku-sukunya tak hingga? Kemudian yang masalah yang kedua. Ini masalah kedua. Ada sebuah bola yang dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 10 meter. Dapatkah kalian menentukan panjang lintasan bola sampai berhenti? Dari kedua masalah ini, kira-kira apa yang bisa kalian, informasi apa yang bisa kalian dapatkan? Ibu. Ya, Ahmad. Untuk masalah 1, barisan pertama jumlahnya akan semakin besar, susah ditentukan. Sedangkan barisan kedua jumlahnya semakin sedikit. Untuk masalah 2, tinggi pantulannya semakin lama semakin berkurang. Untuk pertanyaan-pertanyaan kalian yang tadi, itu semua akan kita selesaikan di LKPD yang akan kalian diskusikan bersama teman kelompok. Ya, kelompok 1 itu ada Del, Cindy, Siti Hajar, Narmi, sama Santi. Kelompok yang ketiga, Ahmad, Yisra, Anissa Sukmawati, Naisha, dan Milasari.
Sudah duduk berdasarkan kelompok kan? Belum? Silakan duduk dulu berdasarkan kelompoknya. LKPD-nya itu, Ibu kan sudah bagi LKPD-nya untuk yang individu. Yang belum bagi itu adalah LKPD kelompok. Jadi Ibu bagi dulu untuk LKPD kelompoknya. Untuk pengisian LKPD antara LKPD kelompok dan individu masih sama dengan minggu lalu. Untuk presentasinya agak berbeda dengan minggu lalu. Presentasi kali ini satu kelompok itu hanya mempresentasikan satu masalah. Bu, misalkan nanti kami selesai membuat presentasinya dan waktunya sudah habis, bagaimana Bu? Bisa kalian presentasikan langsung di depan kelas dengan cara membaca yang di LKPD. Silakan kalian kerjakan LKPD-nya, diskusi dengan baik dengan temannya. Ibu beri waktu untuk pengerjaan LKPD itu 15 menit. Silakan. Waktunya sudah habis. Jadi yang mempresentasikan pertama itu adalah kelompok 1 untuk masalah 1 ya. Kelompok 1 sudah siap? Siap. Oke, kita persilakan dulu untuk kelompok 1. Perhatikan kedua barisan berikut. Barisan 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Barisan 9, 3, 1/3, 1/9, 1/27 dan seterusnya. Dapatkah kalian menentukan jumlah untuk suku Tahingga? Tuliskan hal yang diketahui dari masalah 1 di atas. Rasio barisan. Jawabannya adalah barisan pertama rasionya 2, barisan kedua rasionya 1/2. Itu jawaban dari kelompok 1 untuk masalah 1. Bagaimana kelompok 2 dan 3? Ada yang ingin ditanggapi atau ingin ditambahkan? Jawaban nomor 4, kenapa bukan rumus SN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 bagi R kurang 1 yang digunakan? Karena dari jawaban nomor 3 barisan yang kedua itu bisa dijumlahkan dan R lebih kecil dari 1. Kita beri tepuk tangan model untuk kelompok 1 adalah masalah 1. Kemudian untuk masalah 3 dipresentasikan oleh kelompok 3. Diketahui suku pertama A sama dengan 72. S tahingganya deretnya 84. Yang ditanyakan di sini adalah rasionya. Untuk penyelesaiannya, kami menggunakan rumus S tahingga sama dengan suku pertama A dibagi 1 kurang R, sehingga diperoleh R sama dengan 12 dibagi 84, lalu kita sederhanakan menjadi R 1/7. Bagaimana dengan kelompok 2 dan 1? Jawaban kami dulu sama. Kita beri tepuk tangan juga untuk kelompok 3. 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Kemudian barisan kedua itu 9, 3, 1/3, 1/19, 1/27 dan seterusnya. Nah, di kelompok 1 menggunakan rumus ini karena ini masih ingat. Ini kan rumus deret geometri jika rasionya lebih kecil 1. Sehingga diperoleh lihat A dibagi 1 kurang R dikurang. Ini A dibagi 1 kurang R. Ini hasilnya berapa tadi? 0. Ini 0 kali ini kan 0. Jadi sisa A dibagi 1 kurang R. Nah, inilah rumus untuk menentukan deret geometri tahingga. Dari hasil diskusi LKPD, siapa yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan? Untuk deret geometri tahingga dengan R lebih besar dari 1, jumlah sukunya tidak dapat ditentukan. Sedangkan deret geometri tahingga dengan R kurang dari 1, jumlah sukunya dapat ditentukan dengan menggunakan rumus S tahingga sama dengan suku pertama A dibagi 1 kurang R. Sekarang sebelum kita evaluasi, seperti biasa Ibu terlebih dahulu memberikan kalian latihan soal.
Silakan lihat linknya, Ibu sudah kirim di WA Group. Sudah. Ibu cek hampir semuanya benar. Hanya di nomor 1, yang ada yang salah dalam perhitungan. Lihat. Rasionya ini kan berapa? 8 bagi 16 itu kan 2. Ya. A-nya adalah 16. Jadi untuk ini karena R-nya lebih kecil 1 berarti bisa ditentukan jumlahnya ya. Jadi kita menggunakan rumus S hingga A dibagi 1 kurang R 2. 16 kali 2 maka hasilnya 32. Berarti sudah siap evaluasi kan? Siap? Siap? Yang semangat? Siap? Siap. Oke, Ibu bagi soalnya dulu. Ingat, jangan lupa tulis nama kelas, nama di kelasnya, ya. Sudah selesai, sudah bisa ditentukan. Sambil Ibu periksa evaluasinya, silakan kalian menuliskan kesimpulan pembelajaran kita untuk hari ini. Baik, Ibu sudah selesai memeriksa. Alhamdulillah semua tuntas, tapi ada pengecualiannya. Nilainya agak rendah dari minggu yang lalu. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada? Ya. Untuk deret geometri tak hingga dengan R lebih kecil dari 1, jumlah sukunya tidak dapat ditentukan. Sedangkan deret geometri tak hingga dengan R lebih besar dari 1, jumlah sukunya dapat ditentukan dengan menggunakan rumus S tak hingga sama dengan A per 1 kurang R. Karena waktu juga yang membatasi kita, kemudian ingat minggu depan itu kita sudah siap-siap menghadapi ujian akhir semester. Ibu ingatkan untuk selalu belajar, semua materi diulangi di rumah, dan ingat selalu banyak latihan soal. Kemudian yang terakhir, Ibu tidak bosan-bosan ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan. Kurangi mobilitas yang tidak perlu dan selalu ingat taat untuk masalah prokes. Siapkan Ahmad. 1, 2, 3.